guys, welcome back to my YouTube channel Rega Tasya. Balik lagi sama aku, Rega Tasya. Oke guys, di konten kali ini aku mau membagikan sebuah tips cara agar anak itu terlindung dari penculikan ya, terhindar dari penculikan. Itu gimana sih tipsnya? Oke, langsung saja simak videonya. Nah, jadi guys, sekarang itu beritanya tuh lagi marak di mana-mana tentang penculikan anak ya. Ya itu sangat ngeri sekali. Rata-rata tuh yang diculik tuh anak-anak usia 5 sampai 8 tahunan lah. Pokoknya anak-anak yang bocah-bocah gitu, bocah-bocah SD itu tuh marak banget adanya penculikan ya. Kemarin di daerah aku itu tuh juga ada berita katanya tuh anak SD hampir mau diculik, tapi itu gagal karena gurunya tuh udah terlanjur tahu gitu loh, gurunya keluar gitu katanya, dan penculiknya tuh langsung buru-buru lari gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke kalian para orang tua, bapak ibu semua, dan semuanya saja ya, untuk semuanya saja tips ini semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, tips yang pertama, cara menghindari anak dari penculik ya, supaya anak tuh nggak diculik. Ya pastikan kita para orang tua, bapak ibu sekalian itu tuh harus mengawasi anak. Anak tuh harus ada dalam pengawasan bapak ibu semua, orang dewasa dan keluarga. Semuanya yang punya anak kecil itu tolong diawasin ya, karena anak kecil tuh rawan sekali. Karena anak kecil itu pemikirannya kan masih istilahnya tuh belum bisa terkontrol gitu loh, belum bisa tahu mana yang benar dan mana yang enggak gitu. Makanya tuh kita sebagai orang tua harus mengawasi, terutama kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, kenapa kita perlu mengawasi? Karena dengan mengawasi ini kita tuh bisa tahu bahaya apa yang mengancam anak-anak kita, keluarga kita gitu. Nah, yang kedua itu adalah anak itu diajarkan sejak dini harus waspada terhadap orang asing. Jadi kalau anak itu ketemu sama orang asing, itu bapak ibu sekalian ya, kasih tahu ke anaknya kalau orang asing yang nggak dikenal jangan mau kalau dikasih apa-apa gitu sama orang asing gitu loh, intinya gitu. Jadi anaknya dikasih tahu sejak dini. Nah, kalau semuanya nanti kamu ketemu sama orang asing yang gak kamu kenal selain ibu sama bapak dan saudara di rumah yang kamu tuh tidak kenal, kamu jangan mau ya diajak kemanapun, jangan mau dikasih makan atau minum, bahkan diajak pergi itu jangan mau. Nah, bapak ibu sekalian itu bisa menanamkan kewaspadaan itu sejak dini ya, sejak anak itu kecil gitu. Jadinya anak itu akan tahu, oh iya aku udah dilarang sama mama papa untuk menghindari orang asing, jadinya aku nggak boleh. Jadi anak itu nanti akan berpikir bahwa larangan yang bapak ibu buat itu nantinya akan diterapkan di dirinya gitu. Nah, kemudian dimanapun bapak ibu berada, itu mengajak anak kecil ya, anak bapak ibu sekalian, itu tolong diawasi ya dimanapun berada tempatnya, walaupun itu notabene tempatnya tuh aman, itu tetap harus bapak ibu sekalian mengawasi. Karena apa? Di tempat aman sekalipun pasti tuh akan ada bahaya. Kita kan nggak tahu siapa, kapan dan di mana bahaya itu terjadi gitu. Bisa jadi penculiknya itu orang-orang di sekitar kita kan nggak tahu. Makanya kita sebagai orang tua tuh juga harus mawas diri, kita juga harus lebih peka lagi terhadap keadaan. Makanya dimanapun dan kapanpun itu kalau kita membawa anak kecil, membawa anak kita tuh harus mengawasinya ya. Entah itu di tempat yang aman sekalipun, kita tuh harus tetap mengawasi, karena bahaya itu tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu penculiknya itu dari orang terdekat kita tuh kan nggak tahu ya. Makanya kita tuh harus waspada gitu. Jadi dimanapun itu tempatnya, kita tuh harus mengawasi anak-anak kita gitu. Jangan lengah bapak ibu semua ya, supaya anak kita tuh aman gitu ya. Kemudian
Bapak Ibu semua jangan pernah memberi informasi identitas kepada anak-anak, kepada orang lain, terhadap anak-anaknya. Seumpamanya ya, ada orang lain yang menanyakan, bagaimana sih ciri-cirinya yang ibu, terus namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, ciri-cirinya gimana, sekolah di mana, itu jangan terlalu dijawab dengan serius. Ya, Bapak Ibu semua bisa memberikan informasi, tapi yang penting-penting aja, jangan sampai diberikan informasi sedetail mungkin kepada orang lain, terutama ciri-ciri fisik anak ibu dan bapak semua, karena itu nanti akan mengundang penculik-penculik itu tadi, dan orang akan berpikir gitu, oh ya ciri-ciri anaknya si A tuh seperti ini, jadi yang mau nyulik tuh tahu gitu loh, cepet gitu loh itunya, nyantolnya gitu. Nah, jadi jangan sebarkan informasi sedetail apapun ke orang lain, dan notabene orang lain itu kita nggak kenal, itu jangan sampai Bapak Ibu tuh ngasih informasi-informasi penting kepada orang lain yang kita nggak kenal gitu loh. Cukup Bapak Ibu dan saudara-saudara dan orang terdekat dan yang dikenali oleh Bapak Ibu. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu semua itu juga harus waspada, karena kita tuh nggak tahu loh orang yang jahat yang mana, yang baik yang mana, sekalipun itu orang terdekat kita. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang sekolah dan sekolahnya tuh jauh, nah Bapak Ibu usahakan bisa mengantar dan menjemputnya ya. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa menitipkan ke guru atau ke tetangga atau teman yang sekiranya Bapak percayai gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tuh langsung ya udah kamu berangkat sendiri, pulang sendiri, itu sama aja Bapak Ibu tuh mengabaikan gitu loh, mengabaikan anak-anaknya. Makanya usahakan Bapak dan Ibu itu menjemput anaknya tuh tepat waktu kalau sekolah. Nah, kalau di sekolah saya itu saya terapkan 30 menit sebelum kita pulang itu tuh orang tua yang menjemput udah harus ada di lingkungan sekolah. Karena kalau sampai jam sekolah orang itu belum jemput dan kita tunggu sampai 1 jam orang tuanya belum jemput, itu tanggung jawab kita jadinya. Nah, makanya itu Bapak Ibu guru juga harus istilahnya juga ikut mengawasi juga, karena itu anak didik kita. Dan di sekolah kami pun juga seperti itu, kita juga turut mengawasi anak itu. Bahkan kalau orang tuanya belum datang menjemput sampai jam sekolah selesai, itu kita akan menghubungi orang tuanya, kenapa belum dijemput, ada apa gitu. Nah, jadinya tuh kita juga harus istilahnya peka terhadap keadaan juga ya, peka. Makanya tolong untuk Bapak dan Ibu sekalian yang anak-anaknya sekolah dan sekolahnya tuh jauh gitu, tolong ya diantar dan dijemput gitu, karena kan demi kebaikan bersama juga kan, itu anak Bapak Ibu semua juga gitu loh, biar aman dan nyaman. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu guru ya, orang tua juga yang sekolahnya tuh agak jauh gitu ya, intinya tuh agak jauh dan kayak di tempat umum yang rame, itu tuh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru juga itu harus ada komunikasi dengan tetangga lingkungan sekitar sekolah. Karena untuk apa? Untuk ikut menjaga keamanan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru itu bisa meminta bantuan warga sekitar sekolah itu untuk mengawasi sekolahan juga. Karena apa? Dari informasi warga kita akan tahu, oh sekolah kita tuh aman, sekolah kita tuh nggak aman. Jadi kita akan tahu bagaimana perkembangan sekolah kita saat kita itu nggak ada di sekolah. Jadi kita juga harus menjalin kerjasama dengan lingkungan di sekitar sekolah ya, warga-warga di sekitar sekolah itu penting banget. Dan kita tuh istilahnya kayak nitip gitu ya, nitip, tolong ya jagain sekolah kita. Kalau semuanya ada orang yang mencurigakan mondar-mandir di sekolah kita dan itu tuh intinya mencurigakan, tolong lapor ke kita sebagai anggota sekolah gitu loh. Jadinya tuh kita sebagai guru harus ikut bekerja sama juga dengan masyarakat untuk menjaga keamanan setempat gitu. Walaupun di sekolah itu tuh udah ada CCTV-nya, ada
pengamannya yang ketat, tapi kita tuh perlu sekali meminta bantuan ke lingkungan sekitar, ke warga-warga sekitar, supaya kita tuh lebih nyaman aja loh, lebih aman lagi gitu loh. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi? Kan kita tidak tentu 24 jam di sekolah kan, iya kan, nggak 24 jam di sekolah, makanya kita harus minta bantuan warga-warga sekitar juga, karena yang notabene warga-warga sekitar yang memang stay di situ udah lama gitu loh, yang lama, yang ini berinteraksi di sekitar sekolah. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua bisa meminta tolong warga-warga sekitar untuk membantu menjaga lingkungan sekolah gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, jika kita merasakan ada hal-hal aneh, hal-hal yang mencurigakan, kita bisa lapor ke keamanan, ke polisi gitu. Jadinya kalau kita merasakan ada kejanggalan, oh kok itu mencurigakan sekali ya, itu kok kayaknya nggak pernah lihat atau gimana, kok ngeri ya gitu, kita bisa lapor ke kantor polisi atau tempat keamanan terdekat yang menurut Bapak dan Ibu dan semuanya itu percaya gitu ya. Tapi biasanya kan di kantor polisi itu pastinya. Nah, apa sih penyebab anak-anak tuh diculik? Kenapa anak-anak itu diculik? Karena faktor pertama, orang itu menculik anak itu tuh pasti faktor ekonomi. Yang pertama tuh adalah faktor ekonomi, yang kedua mungkin hasrat seksual, dan yang ketiga itu mungkin itu karena orang itu nggak punya anak, jadi pengen punya anak, makanya dia nyulik anak gitu ya. Tapi rata-rata yang kita temui kasus-kasus di Indonesia ini itu tuh dua. Yang pertama adalah masalah perekonomian, dan yang kedua masalah seksualitas. Dan itu tuh sangat bahaya dan miris sekali ya, karena dari himpitan ekonomi itu kita bisa melakukan hal-hal di luar nalar gitu ya, dengan cara menculik itu tadi, dan itu sangat miris sekali ya. Nah, kenapa himpitan ekonomi itu menjadi salah satu faktor utama untuk menculik gitu ya, salah satu topik yang digembar-gemborkan penculikan itu ya, karena kalau kita nyulik anak terus kita jual organnya, entah itu anaknya atau organnya, itu kita dapat uang, kita dapat penghasilan, kita bisa kemanapun, kita bisa mencukupi kebutuhan, dan itu adalah cara yang salah. Makanya kenapa penculikan ini sering dikait-kaitkan dengan masalah perekonomian ya, karena dengan cara itu orang-orang jahat itu melakukan yang namanya mencari uang gitu loh. Jadi mereka tidak memikirkan perasaan kita, tidak memikirkan perasaan korban, yang dia pikirkan hanya keuntungan dia pribadi. Jadi yang mendasari penculikan itu adalah masalah ekonomi itu juga, dan yang kedua masalah seksualitas ya. Mungkin ada kelainan seksual dari para penculik itu, dan anak-anaknya itu dijadikan semacam dark sex atau tempat penyaluran seks gitu loh. Jadinya itu sangat miris dan kasihan sekali anak-anaknya gitu loh. Dan sama saja kalau mencuri organ itu kan ilegal sekali kan, tidak diperbolehkan, dan itu akan terkena sanksi hukum jika itu ketahuan gitu loh. Makanya biasanya orang-orang yang memiliki himpitan ekonomi dan udah mepet banget itu tuh sering melakukan seperti itu, dan itu akan dijual dan mendapatkan untung besar gitu. Nah, jadi itulah apa yang mendasari para penculik itu menculik anak-anak kita, sampai mengambil organ-organnya, sampai dijual, sampai dibunuh, itu karena dasar dari himpitan ekonomi juga. Dan anak-anak kita dirusak itu karena ada kelainan seksual dari mereka gitu ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kasihan anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini gitu ya. Nah, oke guys, itu adalah tips dari aku ya. Yang pertama, kalian sebagai orang tua, Bapak Ibu semua, itu harus mengawasi anak.
kemanapun anak itu pergi, kita harus mengawasi, kita harus menitip ke tetangga, ke lingkungan sekolah, ke lingkungan rumah, kita harus menitipnya. Kita tidak boleh menyebarkan informasi sedetail apapun tentang anak kita, tentang bocah kita. Kita tidak boleh ya, karena itu bisa memancing untuk penculik gitu loh, untuk menculik gitu istilahnya. Terus kita harus menanamkan kewaspadaan kepada anak sejak dini. Dengan cara itu tadi ya, kita ngomong ke anak, "Nak, kalau kamu lihat orang asing yang gak kenal, bukan ayah dan ibu, bukan saudara kita, kamu jangan mau diajak pergi atau diajak makan. Ini kamu jangan mau." Pokoknya bapak ibu semua harus menanamkan kemawasan diri kepada anak sejak dini ya, harus diwaspadai juga. Nah, pokoknya itu tips dari aku guys. Kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan, aku minta maaf. Oke, sekian dulu tips dari aku. See you, bye-bye. Oke, ini terakhir ya. Nah, aku berharap dan berdoa semoga kita semua terlindungi dari bahaya apapun, bencana apapun ya. Semoga kita dan anak-anak kita, keluarga kita itu terlindungi ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya itu. Amin, amin ya rabbal alamin.